Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Arifin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para audiens atau para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut join dalam seminar kali ini yang berjudul Pelatihan Pertama pada Kesehatan Mental. Nah, kita langsung aja kali ya sebelum kita langsung aja daripada membuang-buang waktu. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu pertolongan pertama pada kesehatan mental atau PPKM, PPPKM, P3KM. Kan kalau ibaratkan pertolongan pertama pada kecelakaan kan yang kita tahu itu kan kayak misalkan kalau luka-luka kecil, kalau luka besot atau jatuh, biasanya pertolongan pertamanya itu kan kayak semacam dikasih obat merah atau dikasih perban, terus dikasih kayak semacam obat-obat kecil-kecil yang seenggaknya bisa menanggulangi kecelakaan yang tergolong kecil pada saat tersebut gitu. Nah, kalau pertolongan pertama pada kesehatan mental, kok pelatihan pertama pada kesehatan mental ya? Lalu gue ubah dulu dah. Salah. Aduh. Ulang ya. Yang tadi anulir ya. Yang tadi anulir. Aduh. Yang tadi anulir. Oke. Gak gampang, John. Bentar deh. Kalau salam pada jawab kali, masa nggak ada yang jawab? Iya, ada sih. Biar ada kebiasaan di ini apa Google Meet yang cuman baik Pak baik Bu. Lagi. Kalau yang mau dijawab aja yang mana. Yang assalamualaikum tuh pasti dijawab kan sama audiensnya. Jawab, lu jangan langsung ngomong lagi. Oke, siap. Oke. Ulang ya. Ya, diulang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut ke seminar kali ini yang berjudul Pertolongan Pertama pada Kesehatan Mental. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arifin dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Seminar ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas besar 2 di mata kuliah psikoedukasi, pelatihan dan pengembangan. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke materi pertama. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum apa sih pertolongan pertama pada kesehatan mental? Kan biasanya kalau kita kan secara umum atau secara general kan biasanya taunya itu pertolongan pertama pada kecelakaan kan. Nah, kayak yang kita tahu itu kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu bisa dibilang sama pentingnya sama berartinya istilahnya dalam kehidupan kita gitu. Kalau seandainya fisik sehat tapi mentalnya berantakan, atau mentalnya sehat tapi fisiknya berantakan, itu kan bisa mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini aku mau coba untuk ngasih sedikit sharing sedikit tentang pengalaman atau apa yang aku tahu tentang pertolongan pertama pada kesehatan mental. Oke, lanjut.
Yang pertama, pengertian kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan di mana ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Jadi kesehatan secara mental ini bisa dibilang ketika orang tersebut itu baik secara emosional atau secara psikologi atau secara mental, secara sosialisasi itu dia tidak ada kendala sama sekali. Yang bisa dibilang dia enjoy aja dalam menjalani hidup, kayak misalkan ketemu orang juga nggak ada beban atau nggak ada artikulasi yang berlebihan gitu. Jadi kesehatan mental itu bisa dilihat dari bagaimana cara orang tersebut mengekspresikan dirinya dia terhadap dunia luar. Oke, lanjut. Nah, orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Ini bisa diartikan meskipun dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya masalah dan pasti ada yang namanya problematika, pasti ada yang namanya naik turun kehidupan gitu, dinamika kehidupan. Kalau orangnya itu bisa secara lurus atau secara lempeng-lempeng aja istilahnya dalam menjalani kehidupan, dia bisa enjoy, dia bisa melewati hari-harinya dengan baik gitu. Itu dinamakan kesehatan mental yang secara sempurna gitu, atau secara produktif. Kemudian penyakit mental yang perlu diwaspadai. Ini secara general ya, secara garis besar atau secara umum. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang, mulai dari faktor keturunan, trauma masa lalu, pelecehan seksual atau pelecehan fisik, gaya hidup yang tidak sehat, hingga cedera pada otak. Selain itu, berada pada situasi pandemi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, juga bisa membuat orang lebih rentan mengalami penyakit mental. Nggak usah jauh-jauh, kayak sekarang di pandemi aja kita kan PPKM udah berapa sesi nih, udah berapa season. Sekarang udah ada mau season baru nih, nanti tanggal 24 Desember PPKM lagi, dimana kita yang tadinya sehari-harinya biasanya kita keluar, kita kontak fisik sama seseorang, kita biasanya berinteraksi, tapi udah hampir 2 tahun ini kita udah dituntut untuk melakukan apapun, baik secara aktivitas rutin maupun aktivitas sampingan itu di rumah. Jadi mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, mau gimana pun kita dituntut untuk di rumah. Pastinya kita stres dong, di mana aktivitas itu ada perubahan secara keseluruhan atau perubahan yang secara mendadak dan dalam jangka waktu yang lama. Itu pasti respon, entah itu respon fisik, respon mental, pasti berubah. Dan ya nggak usah inilah ya, kita pun mau berontak atau mau gimana juga nggak bisa gitu, karena ini kan udah ketetapan pemerintah, kita cuma bisa nurut dan lakuin apa yang udah jadi ketetapan bersama gitu. Oke, next. Berdasarkan gejalanya, penyakit mental dibagi menjadi 2, yaitu psikotik dan non-psikotik. Nah, ini kita bahas yang psikotik dulu. Penyakit mental psikotik, apa tuh penyakit mental psikotik? Adalah suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita. Jadi dia nggak tahu yang mana yang dunia imajinasinya dia dan mana yang dunia nyata. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa mengalami halusinasi. Tuh, bikin bubur, halusinasi. Yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini suatu hal yang sebetulnya tidak benar atau delusi. Beberapa penyakit mental termasuk psikotik adalah yang pertama bipolar. Tahu kan bipolar, kayak artis siapa? Marshanda. Yang kedua depresi berat dengan gejala psikotik. Yang ketiga gangguan waham. Yang keempat skizofrenia.
Skizofrenia kita udah pernah tahu kan secara general, atau bahkan ada lagunya si Feby Putri yang judulnya Halu, kalau kalian pernah denger, yang lagunya kayak senyumanmu. Nah, udah itu trailer. Kalau saya lanjutin nyanyiannya nanti menyesal kalian dengernya. Biasanya kalau gangguan mental psikotik ini tergolong penyakit mental yang cukup berat, jadi harus ditindaklanjuti secara medis. Dan kitanya sendiri, maksudnya belum bisa untuk menangani masalah ini secara individu gitu. Jadi kita harus butuh orang yang lebih berpengalaman untuk seenggaknya mengurangi gangguan mental psikotik ini. Lalu yang kedua, penyakit mental non-psikotik. Penyakit mental non-psikotik tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita, beda sama yang psikotik tadi. Namun, biasanya penderita penyakit mental non-psikotik ini mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasanya berhubungan erat dengan stres dan trauma. Contoh, depresi. Kita udah PPKM, tugas numpuk, mau kerja kelompok susah, mau ke kampus nggak bisa, apalagi ke perpus tutup mulu, mau kerja konsultasi nggak bisa, pasti depresi, bahkan sampai mau pindah alam rasanya. Lalu ada gangguan kepribadian, seperti kepribadian antisosial. Maksudnya kepribadian antisosial itu kayak lebih ke, halo, Julieta, mohon di mute. Oke, terima kasih. Yang kedua, maksudnya kepribadian antisosial itu kayak yang paling sering kita dengar apa ya, lebih ke introvert sih. Tapi introvertnya ini benar-benar introvert. Jadi dia benar-benar nggak mau ketemu sama orang lain kecuali keluarga. Jadi dia mau salaman sama orang lain aja dia nggak mau gitu. Karena ada beberapa hal mungkin yang bisa jadi acuan dia nggak mau untuk berinteraksi di dunia luar, atau ada kendala lain. Yang ketiga, gangguan kecemasan umum. Biasanya kayak sekarang nih, saya nih lagi mau presentasi, gagap, tahu-tahu disuruh langsung jebrek presentasi. Nah, pasti ada kecemasan umum. Kecemasan yang biasanya kita bisa atasin sendiri. Atau biasanya kalau yang mau tampil, yang mau public speaking, pokoknya berhubungan sama banyak orang, itu bisa dikategorikan sebagai gangguan kecemasan umum. Selanjutnya ada fobia. Di sini fobia itu beragam macam, banyak banget. Ada fobia laut, fobia hewan, fobia air. Bahkan ada yang namanya fobia cewek cantik. Udah pada denger belum? Ada ketakutan sama cewek cakep. Jadi kalau dia ngelihat cewek cantik, bawaannya panik, keringetan, kabur. Entah karena dia sadar diri dia jelek atau gimana. Lalu yang selanjutnya ada serangan panik. Bukan panik, ada namanya panik tiba-tiba nyerang, bukan. Garing. Serangan panik itu adalah serangan di mana ketika kita lagi tenang-tenangnya, tahu-tahu ada pikiran yang mengganjal dan bersifat beruntun. Sama halnya kayak yang ini, OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Maksudnya OCD itu adalah kita nggak bisa, ini versi simpelnya ya, kita nggak bisa ngecek sesuatu apapun cuman sekali. Kayak misalkan kita mau keluar rumah, kita mau kunci pintu nih, kita udah kunci pintu, cetrek, terus keluar. Di jalan kita kepikiran, itu rumah udah dikunci belum ya? Udah kekunci bener belum ya? Akhirnya kita balik lagi buat kunci, mastiin. Kita jalan lagi keluar, kepikiran lagi, beneran udah dikunci belum ya? Akhirnya sampai 3 atau 5 kali bolak-balik baru dia yakin itu rumah udah dikunci. Itu salah satu contoh kecil yang namanya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Atau biasanya kayak yang hal sesuatu apapun harus perfect lah. Jadi nggak bisa ngelihat ada miring dikit atau jelek dikit, pasti langsung dibenerin sama dia, dibenahin semua sama dia. Nah, terus gimana cara menjaga kesehatan mental agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat serta terhindar dari penyakit mental? Penting nih buat kita nih,
untuk senantiasa menjaga kesehatan mental. Salah satunya, hargai diri sendiri, itu paling utama. Kalau kita nggak menghargai diri sendiri, gimana kita menghargai orang lain? Lebih tepatnya kayak percaya diri sih, lebih ke pede aja. Kita mau ngapain, kita nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah ngebanding-bandingin sama orang lain. Kita yakin apa yang kita punya, itu bisa, kita maju. Lalu yang kedua, usahakan untuk melihat sisi positif dari suatu masalah. Biasanya nih kalau kita lagi ada masalah atau lagi ada problem, pasti kita lihat dari jeleknya dulu. Kita simpulin sesuatu dari hal yang jeleknya dulu. Padahal sisi positifnya juga ada di setiap masalah. Nah, itu yang harus kita lihat di awal, sebelum di akhir. Lalu yang ketiga, perlakuan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi. Jadi diri kita dulu, baru orang lain. Lalu selanjutnya, temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Bisa nulis buku harian, berjalan-jalan, berbincang, atau deep talk. Nah, ini sama halnya kayak ibu aku nih, yang mau cerita sedikit. Ibu aku kalau lagi stres atau lagi depresi, dia biasanya hal yang dia lakuin itu bersihin rumah. Nggak tahu itu nyangkutnya di mana gitu. Jadi kalau lagi marah nih, lagi stres, aduh ya Allah, bersihin rumah, ikat WC, masak, benerin dapur, nembok, bikin waduk, bikin basement. Jadi sibukin dirinya itu benar-benar di luar apa ya, di luar kebiasaan yang biasanya dilakuin gitu. Saya kadang juga bingung sama ibu sendiri. Lalu selanjutnya, nggak denger dia, alhamdulillah. Lalu selanjutnya, syukuri segala sesuatu yang dimiliki. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita milikin, baik itu pemberian orang maupun apa yang kita beli sendiri, itu harus disyukurin. Nggak perlu yang namanya mandang ego atau gedein ego, kayak misalkan apa-apa harus sosialita, apa-apa harus tiap hari ke mall, tiap hari beli barang bagus, di foto, di screenshot, di snapgram. Nggak perlu untuk memuaskan hati orang lain ketika kita bisa memuaskan diri kita sendiri gitu. Itu udah lebih dari cukup. Lalu selanjutnya, terapkan pola hidup yang sehat. Nah, ini wajar lah ya, kayak 3 cukup, 4 sehat, 5 sempurna, 6 kebanyakan. Lalu kembangkan potensi yang dimiliki dan coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Lalu selanjutnya, pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Sebisa mungkin kita harus bersikap baik. Kalau misalkan mereka jahat atau mereka berbuat sebaliknya ke kita, kita senyumin aja udah. Kita senyumin, kita lempar bunga, tapi pakai pot-potnya sekalian. Lalu selanjutnya, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Ini sama halnya kayak cara terbaik untuk mengelola stres ya. Lalu berhenti bersikap terlalu perfeksionis. Berhenti bersikap terlalu perfeksionis. Jangan sampai kita harus menerus memberikan kesan baik kepada seluruh orang. Kayak misalkan kita mau ke Indomaret aja harus mikirin outfitnya kayak gimana. Sepatu harus Jordan, celana harus Zara, hoodie harus apa H&M, cuman buat ke Indomaret doang biar kelihatan kaya. Itu nggak usah. Berhenti bersikap perfeksionis. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai sekarang itu harus disyukuri. Oke, ini sudah akhir dari presentasi saya selaku narasumber dari seminar kali ini. Sebelum diakhiri, aku ada ice breaking nih. Kita main games dulu yuk, tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakannya nggak susah sih, nggak yakin lucu juga tebak-tebakannya. Jadi saya percaya diri aja sih nggak bakal lucu. Jadi ini cuma buat iseng-isengan aja. Saya punya tebak-tebakan gini. Ini menyangkut logika sih. Kalian tahu kan apa bahasa Jawanya orang? Ada yang orang Jawa nggak di sini? Bahasa Jawanya orang itu kan wong ya, wong Jawa. Tapi tahu nggak apa bahasa Jawanya orang lagi ngebut? Bahasa Jawanya orang lagi ngebut. Wong. Oke, itu satu.
Satu lagi, saya punya satu lagi. Saya punya satu lagi yang kedua. Mohon maaf kalau nggak lucu ya, kalau kurang lucu mohon maaf. Yang satu lagi nih, saya punya dua nih. Bagi yang beragama muslim di sini, apa bahasa Arabnya celana robek? Ini biasanya ada di beberapa ayat yang saya nggak yakin ini ada atau enggak ayatnya ya. Bahasa Arabnya celana robek. Biasanya ini kalau kita lagi benar-benar stuck atau nggak tahu harus gimana. Nggak tahu. Bahasa Arabnya celana robek. Majaitin. Ya, majaitin. Oke. Saya nggak yakin itu lucu apa enggak yang terakhir. Jadi itu saja. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dijadikan acuan atau bisa diberlakukan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cuk, aus, cuk. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kelar. Oke, next mau siapa next? Tahunya nggak ke-record, Pin. Wah, enggak dong, jangan dong. Jangan dong. Ini jakun gue udah nambah satu nih. Oke, next siapa mau next? Biar nggak kelamaan juga. Wih, siapa ya, woi? Kelamaan begini ngehang lama-lama laptopnya. Wih, cuk, ribet ntar ngeditnya, cuk. Panjang banget, cuk. Di post dulu aja, Pin. Kalau di pause, nanti langsung ini. Langsung, bisa nggak ya? Coba deh. Kalau gua, oh iya pause bisa. Ya. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdullah. Saya dari Universitas ulang. Ya, jadi itu ice breakingnya teman-teman. Langsung mulai aja nggak apa-apa. Mulai aja langsung. Ntar gimana motongnya? Ntar gua cut. Bisa emang? Hah? Bisa. Bisa. Bismillah. Ya udah, lu jangan tahu aja makanya lah. Elah. Ya kagak. Gua nggak tahu. Ya udah, ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdullah. Saya dari Universitas Mercubuana, Fakultas Psikologi. Pada pertemuan ini, gue gak bisa ngomongnya, jangan gue dah. Kiki ganti lah. Kok jangan lu? Gue gak bisa ngomongnya, Ki. Ya gimana anjrit, ini kudu satu-satu masalahnya, TB2-nya. Yang Lip sync. Gue gak bisa gue ngomongnya berat banget mulut. Pengen ketawa mulu jadi. Entengin dulu aja pakai udut. Ayo siapa dulu nih? Ya udah. Tapi nih. Nah, Alfi udah inian matu, udah kokoh banget, keger. Yuk. Mulai.
Dah, yuk. Udah. Udah. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdullah. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Pada pertemuan ini, saya akan mempresentasikan tentang cross functional training. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum cross functional training itu apa? Oh, belum. Belum. Belum, Kak. Kalau belum ada yang tahu, yuk kita bahas langsung aja yuk. Ya, yuk. Pengertian cross functional training. Cross functional training adalah training yang dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan di luar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Cross training sangat bermanfaat bagi semua karyawan sehingga mereka mampu memahami cara kerja organisasi perusahaan secara lebih luas, tidak hanya fokus pada tugasnya kerjanya saja. Misalkan saya bekerja di ekspedisi, tugas saya sebagai sorter, cuma nyortir barang. Cuma karena kita satu line, satu gudang, selain nyortir, saya juga harus bisa scan kode barang, update tonase, sama rekap data. Pokoknya saling bersangkutan satu sama lain. Kurang lebihnya contohnya seperti itu. Lanjut, Ki. Nah, manfaat cross fungsional. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dalam organisasi yang dimulai dari kualitas kerja diri sendiri dan kolaborasi antar tim. Yang kedua, menciptakan strategi pelayanan antar tim yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja semua pihak. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam meminimalisir atau menghilangkan perang saudara antar tim. Jadi nggak ada yang main salah-salahan. Faktor-faktor yang dibutuhkan cross fungsional. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini perlu saling terhubung dan saling memberi informasi terbaru. Jadi jangan hanya menghubungi saat kesalahan terjadi ataupun perubahan mendesak diperlukan. Saluran komunikasi yang terbuka dan jujur menjauhkan politik kantor, sifat saling menyalahkan dan mengkambing hitamkan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah semuanya untuk satu untuk semua. Dapat menjadikan kegagalan sebagai kesempatan belajar. Yang penting bukan kesempatan untuk menyalahkan. Dan yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi. Banyak hal yang dapat berubah dalam perjalanan suatu proyek. Saling mempercayai untuk mencoba suatu yang baru, mengikuti tindakan mereka dan serta tidak saling menyalahkan bila gagal. Yang keempat, ada penyelarasan. Semua harus mengetahui dengan jelas perkembangan setiap proyek dan harus berbagi kepemilikan. Keputusan mesti diambil sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, keyakinan dasar untuk mewujudkan cross fungsional. Yang pertama, produk berkualitas hanya dapat dihasilkan secara konsisten melalui kerja sama lintas fungsional. Yang kedua, kerjasama lintas fungsional menghasilkan sinergi. Yang ketiga, cross fungsional approach membentuk learning organization. Dan yang keempat, kerjasama lintas fungsional memfokuskan sumber daya organisasi kepuasan customer. Nilai dasar untuk mewujudkan cross fungsional. Yang pertama ada kejujuran. Kemampuan orang untuk mengatakan suatu kenyataan sebagaimana adanya.
Dan yang kedua, keberanian. Keteguhan hati seseorang dalam mempertahankan pendirian, keyakinan, prinsip, dan visinya. Yang ketiga, ada mental berlimpah, kemampuan jiwa seseorang dalam menerima keberhasilan, kelebihan, keberuntungan, penghargaan yang diperoleh orang lain. Dan yang terakhir ada kesabaran, kekuatan hati orang untuk menerima kelainan yang terjadi terhadap dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Ya, terima kasih. Sebelum presentasi ini saya akhiri, saya ada sedikit ice breaking nih buat teman-teman. Ya mudah-mudahan sih lucu ya. Kalau nggak lucu ya udah sih, nggak maksa juga. Kita main tebak-tebakan aja ya. Siapa penyanyi yang nggak suka kebut-kebutan? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, tahu. Ya kalau tahu jangan dikasih tahu. Oh ya udah. Ada yang tahu nggak? Enggak. Jawabannya Melly Goeslaw. Goeslaw jadi nggak bisa ngebut. Kalau ngebut takut kena rantai. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Ya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maria Natasha Desriani. Di sini pasti masih asing banget bagi teman-teman karena aku baru masuk grup. Di sini saya akan mempresentasikan pelatihan komunikasi efektif bagi karyawan. Ada 4 komponen dalam proses komunikasi. Komponen yang pertama itu sebagai pembicara. Dimana kita kalau misalnya punya informasi, terus mau menyampaikan ke orang lain, yang pertama itu kita pasti harus menguasai apa sih informasi itu, terus kita bisa nggak menyampaikannya dengan bahasa yang jelas sama yang benar, biar nggak terjadi adanya hoax. Yang kedua, komponen pesan. Di situ kita lihat di dalam pesannya itu tentang informasi keadaan. Di sini misalnya kan saya ngambil contohnya di klinik ya, di klinik kesehatan saya. Di sini kita contohnya informasi keadaan pasien harus jelas, akurat, lengkap, terkini. Komponen yang ketiga yaitu saluran verbal dan nonverbal. Yang ketiga, kita sebagai pendengar itu harus memahami pesan yang disampaikan dan memastikan kembali bahwa pesan yang disampaikan itu benar dan akurat. Ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Itu misalnya percakapan antara keluarga, percakapan antara teman, tapi secara langsung. Kalau komunikasi intrapribadi atau intrapersonal, itu komunikasi dengan diri sendiri. Bisa dengan contohnya berdoa, belajar, bermimpi, berhayal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Misalnya dosen kepada mahasiswa saat kuliah, mengikuti seminar, sharing, atau brainstorming. Termasuk yang kita lakuin sekarang ini, itu masuknya ke komunikasi kelompok. Yang terakhir, komunikasi massa. Itu bisa lewat televisi, film, pers, media sosial juga bisa. Selanjutnya, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ketika terjadi proses komunikasi, informasi tidak sepenuhnya dapat diterima. Informasi diterima sebagai sebuah irisan, bukan hal yang utuh. Nah, ketika informasi diterima utuh, yang disampaikan komunikator diterima 100% oleh komunikan, sehingga
Pesan disampaikan tepat waktu, lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipahami, baik itu oleh komunikator maupun komunikan. Ada beberapa faktor penghambat dalam komunikasi efektif. Yang pertama itu faktor manusia, sikap, perilaku, moral, keterbatasan memori, stres, dan kelelahan. Kalau kita mau nyampein informasi, misalnya di kerjaan gitu, terus kita tuh orang yang pelupa gitu, yang emang dasar pelupa, terus pas kita mau nyampein informasi, lupa informasi itu apa aja ya, udah lengkap belum ya gitu, kayak keterbatasan memori. Yang kedua, interupsi dan gangguan dalam lingkungan kerja. Misalnya kita mau nyampein informasi, terus tiba-tiba ada telepon, terus jadi lupa, tugas mendadak, panggilan dari atasan, dan sebagainya. Selanjutnya, pergantian jaga. Itu juga bisa memicu salah paham. Hierarki dan birokrasi. Staf yang lebih muda segan untuk bertanya ataupun melaporkan kepada staf yang lebih senior. Selanjutnya, tekanan pekerjaan dan beban kerja yang meningkat. Misalnya kalau kita mau nyampein informasi terus kerjaan kita lagi numpuk, itu kan jadi informasinya juga jadi kehambat ya untuk disampaikan ke orang lain. Terus lemahnya komitmen dan tidak adanya kebijakan. Kebijakan maksudnya peraturan dari perusahaan itu tentang adanya komunikasi efektif itu penting gitu. Yang terakhir, kultur organisasi yang tidak mendukung untuk komunikasi terbuka. Selanjutnya, persyaratan terjadi komunikasi efektif. Komunikasi itu bersikap interaktif. Maksudnya, interaktif itu komunikasi, misalnya kita tuh bisa jadi komunikator ataupun komunikan yang menyampaikan ataupun yang diberi informasi. Nah, pesan yang disampaikan bersifat terkini yang berisi tentang misalnya pelaporan pergantian shift. Terus pesan dapat disampaikan tepat waktu, jelas, akurat, dapat dipahami. Interupsi harus diminimalisasi supaya pesan diterima secara optimal tanpa terjadi kesalahan yang tadi ya tentang lingkungan kerja tadi. Nah, sikap dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama itu berorientasi pada kebenaran. Benar banget. Jadi kalau kita mau nyampein informasi itu harus dicek dulu benar atau enggak gitu informasi yang mau kita sampaikan. Yang kedua, tulus. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, kesungguhan. Yang kelima, ketenangan, percaya diri, dan mau mendengarkan dengan baik. Nah, ada kata-kata efektif yang baik untuk dikatakan. Yang pertama, tolong. Ketika kita butuh bantuan atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu atau sebaliknya kita dimintai bantuan oleh orang lain, dengan mengawali perkataan tolong, maka kesan memerintah itu seolah hilang. Benar nggak sih teman-teman? Kalau kita bilang tolong ataupun kalau mau nyuruh secara halus, itu pakai tolong kan maksudnya? Gimana sih ngomongnya ya? Iya, betul. Ya, Betul. Nah, yang kedua, terima kasih. Ini tuh kata-kata yang paling mudah, tapi kalau diucapkan tuh kadang gengsi gitu kan. Kata ini biasanya diucapkan saat kita menerima sesuatu dari orang lain. Kata terima kasih akan sangat berharga bagi lawan bicara. Ia akan merasa dipandang dan dihargai. Yang ketiga, maaf. Kesalahan merupakan sifat manusia. Sehebat dan seprofesional apapun seseorang, dapat dipastikan pernah berbuat kesalahan. Tapi manusia yang hebat adalah yang menyadari dan mengakui kesalahannya. Betul. Nah, ada kata-kata yang sebaiknya dihindari juga. Misalnya, tidak bisa, nggak bisa gitu kan. Kayak kesannya kayak angkuh banget gitu. Tidak tahu, tidak mungkin. Wah, susah. Bukan saya. Jangan, terserah, salah sendiri. Cepetan dong. Bukan urusan saya, itu nggak profesional banget ya. Terus selanjutnya, kapan sih terjadi komunikasi efektif antar petugas? Di sini dicari contoh aja ya, saat perpindahan dari antar ruangan. Misalnya,
Nah, kalau saya kan di klinik ya, misalnya bagian pendaftaran sama perawatnya gitu kan harus komunikasinya tuh harus bagus gitu. Perubahan petugas yang merawat, pergantian shift, penyampaian informasi dari atasan atau dokter kepada karyawan, komunikasi antar dokter dalam proses konsultasi medis, dan pasien yang dirujuk ataupun yang berobat. Sekian presentasi saya. Oh iya, untuk ice breaking-nya tebak lagu ya. Yang bisa nebak duluan nggak dikasih apa-apa sih, cuman bilang makasih aja. Kedengeran nggak ya? Mau pakai aplikasi Shazam, dia langsung tahu judulnya. Jangan Jangan dong. bilang Jangan dong. Ini gimana sih keluarnya? Keluar dari presentasi? Stop sharing aja, Kak. Stop share. Gimana caranya? Di atas nih, yang hijau-hijau itu. Ada bacaan stop Iya, share. iya. Kedengeran nggak? Lagu apa? Karena Susayang. Benar. Lagi. Ntar dulu di pause. Dapat sepeda. Dari Pak Jokowi ya. Dapat Vespa. Ini dengan caraku. Di mute, Kok Mbak. repeat mulu? Yang jawab yang lain dong. Aduh. Kan biar kita bisa kenalan juga. Oh iya, betul. Oke, satu lagi. Lagi ya. Album dong. Surat cinta. Apa? Apa? Surat cinta untuk Starla. Apa judulnya? Saya nggak tahu. Jadi tahunya itu doang. Next ya kalau nggak tahu. Surat cinta untuk Starling. Tahu gak? Nggak tahu, Kak. Tahu gak nih? Oh, Kak. Coba lagi. Coba lagi, sekali lagi yang tadi deh. Sekali lagi yang tadi. Kok jadi antusias ya? Nggak sanggup. Yellow bukan sih? Coldplay bukan ya? Bukan, Cuk.
Waduh, yang pasti bukan Jiruman nih pasti nih. Terakhir. Oh, pas deh, pas. Ya, kalau pas lanjut berarti. Terakhir Kak. Nih, Lagu film Dilan ya, Kak? ya apa judulnya? Dahlan. Oh ini masa SMA bukan? Bukan. Dulu kita masih remaja. Ya, yang penting tahu lah ya kayak gimana Si nyanyinya. anak SMP. Ya udah. Sekian ya teman-teman, makasih ya antusiasnya. Oke, Selamat makasih Terima Kak. kasih. Pagi. Pagi. Mari kita mulai ya. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya William Pranata. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan pelatihan memotivasi diri sendiri. Baik, langsung kita mulai aja ya. Oke, yang pertama pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Secara etimologi, kata motivasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, ini berikut ada pengertian motivasi ya menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Weiner. Menurut Weiner, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang memungkinkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Oke, begitu juga yang kedua dari Uno, menurut Uno, arti motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, juga penghargaan dan penghormatan. Oke, nah ini ada jenis-jenis motivasinya dulu nih. Nah, untuk jenis-jenis motivasi, yang pertama motivasi intrinsik. Pengertian motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada contoh ya. Motivasi intrinsik itu misalkan seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, definisi motivasi ekstrinsik ini adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Nah, ini dengan contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Nah, kita di sini semua pasti pada punya motivasi ya buat hidupnya gitu.
Entah itu motivasi dalam belajar, motivasi dalam kerja, itu macam-macam. Nah, ini ada faktor-faktor motivasi. Yang pertama, faktor internalnya. Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal. Yang pertama, harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Kemudian, ada kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada harapan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjek orang tersebut. Setelah itu tanggung jawab, yaitu motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, yang terakhir dari faktor internal ini ada kepuasan kerja, yaitu motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, nah ini ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang masuk ke faktor eksternal itu, hal yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan, yaitu dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada kelompok kerja, yaitu organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya, sehingga dapat bekerja dengan baik. Keamanan dan kesempatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Yang terakhir, hubungan interpersonal, yaitu hubungan antar teman sejawat, dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Nah, ini ada beberapa cara nih teman-teman semuanya buat meningkatkan motivasi kita. Yang pertama, kita itu harus punya tujuan yang akan dicapai. Jadi pertama-tama kita mau tujuannya tuh untuk apa gitu. Kemudian yang kedua, selalu berpikir positif dan bersyukur. Yang ketiga, jangan takut dan ragu. Dan yang keempat, beri reward pada diri sendiri. Jadi kita itu punya motivasi buat punya tujuan dulu awalnya gitu. Kayak misalkan kita merencanakan punya pekerjaan yang lebih baik gitu nanti di depannya. Nah, ketika kita udah punya pekerjaan yang lebih baik itu, nah kita itu bisa beri reward buat diri kita sendiri juga gitu. Nah, terima kasih, sekian. Untuk ice breaking-nya ini boleh ditebak teman-teman, siapa yang tahu ini hewan apa? Enggak nih. Burung. Gajah. Coba Angsa. tebak lagi, ayo. Bekantan. Ayam. Ini kalau begini nggak mungkin bener nih. Nggak mungkin jawabannya burung nih. Jerapah. Gajah. Kayaknya kuda. Jerapah nih. Coba ya. Ya. Menurut Alfi apa nih? Menurut Alfi nih. Ini kayaknya Jerapah, sejenis Wi. Alfi juga sih. Oh, tupai terbang. Tupai terbang.
Will. Ya udah nih kita lihat ya. Jawabannya adalah Mirip. Mirip. Anjir, Juneta seneng banget, Bang. Nggak ada ya spesies begini ya? Oh, Mantap. ada lagi gak? Ada lagi gak? nggak ada, cuma ini aja sih. Iya. Yang kepalanya kuda nggak ada kepala kuda. Kepala. Kepala kuda, anjir. Ya, nanti saya coba cari lagi spesies hewan-hewan terbaru ya. Mantap. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman terkait pelatihan? Cukup kayaknya, Kak. Ada, Kak. Nggak ada ya. Baik, kalau begitu saya tutup aja ya teman-teman semua. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Dengar. Dimulai ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Masih pada semangat nggak nih? Luar Masih biasa. dong, tentunya. Perkenalkan, nama saya Julieta Indah Pratiwi dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pelatihan yang bertemakan service skill dan professional for frontliner, terutama untuk customer service dan teller. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak definisi customer itu apa? Pelanggan. Enggak. Lanjut aja ya. Di sini Iya. definisi customer itu siapa saja yang membutuhkan layanan kita, lalu ada siapa saja yang kita butuhkan untuk menunjang kesuksesan kinerja kita, dan customer itu bisa datang dari internal maupun eksternal dari organisasi. Selanjutnya, tingkatkan mutu layanan di mata customer. Di sini ada 4 tingkat. Yang pertama ada basic, yang kedua ada normal, ketiga ada t-shirt, yang keempat ada wow. Basic di sini untuk basic di sini segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan SOP atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan kita. Lalu normal, layanan yang sudah selayaknya didapatkan oleh customer dan tidak istimewa. Lalu yang ketiga, tingkatan yang ketiga ada layanan yang diangankan oleh customer dan tidak semua perusahaan mampu memberikannya, atau bisa dibilang tingkatan ini tuh tingkatan yang unik. Lalu tingkatan yang keempat ada layanan yang tidak diduga akan didapatkan oleh customer. Selanjutnya ada 5 dimensi customer atau yang biasa disingkat cluster. Di sini yang pertama ada reliability, seseorang yang bisa diandalkan. Yang kedua ada jaminan. Lalu yang ketiga ada tangible atau segala sesuatu yang bisa dirasakan. Yang keempat ada empati, bagaimana kita mampu memberikan empati kepada customer kita. Lalu yang keempat ada responsivitas. Untuk selanjutnya, di sini ada first impression lasts forever. Kenapa first impression itu sangat penting? Karena di sini ada yang pertama, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang baik, karena biasanya seseorang itu menilai kita pada saat
pertemuan pertama. Karena misalkan kita pertemuan pertama kita baik atau kita friendly atau gimana, pasti kan orang akan senang untuk selanjutnya bertemu dengan kita karena kita dan customer kita itu memiliki first impression itu yang baik. Coba kalau misalkan kita nih sebagai frontliner, kitanya judes, kitanya jutek, kitanya angkuh, pasti mereka nggak akan nyaman dan nggak akan mau dilayani lagi oleh kita. Lalu yang kedua ada pakaian memberikan pesan. Kalau biasanya kita sebagai seorang frontliner itu kan kita tuh harus rapi, bersih, wangi. Pokoknya semua penampilan kita itu dilihat di sini. Jadi kalau misalkan kita acak-acakan, pasti mereka aja ngeliatnya, penampilannya aja acak-acakan, gimana nanti kayak sikapnya, segala macam. Lalu yang ketiga ada orang-orang melihat Anda dalam pertemuan pertama dan akan segera memberikan penilaian tentang Anda, kayak seperti yang tadi saya bilang. Pasti mereka untuk pertemuan selanjutnya, mereka melihat kita itu nanti dari pertemuan yang pertama kita, apakah kita memberikan kesan yang baik, atau kita memberikan kesan yang tidak baik. Untuk selanjutnya, di sini ada cara berjabat tangan. Yang pertama, berdiri ketika sedang berkenalan atau diperkenalkan, gitu ya teman-teman. Lalu sebut nama dengan jelas, misalkan misalkan kita sambil berjabat tangan, lalu kita bilang, selamat pagi Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Julieta, ada yang bisa saya bantu, mungkin seperti itu. Lalu berikan informasi singkat dan jelas pada saat Anda memperkenalkan seseorang, misalkan seperti nama, jabatan, tempat Anda bekerja. Lalu jabat tangan dengan penuh percaya diri disertai dengan kontak mata dan senyuman. Kalau misalkan nih kita ketemu dengan seseorang terus kita berjabat tangan, tapi kayak kita berjabat tangan itu kayak males, terus kita beri gimana ya, mimik muka kita tuh yang nggak enak gitu. Pasti kan mereka akan ngerasa kayak disambutnya itu kayak mereka nggak diharapkan gitu bertemu dengan kita. Lalu tanyakan bila nama orang tersebut kurang jelas terdengar. Untuk selanjutnya, nah teman-teman, biar pada semangat ya. Di sini saya punya ice breaking buat teman-teman. Mungkin ada yang bisa ditebak nih untuk gambar pertama itu kira-kira gambar apa ya? William yang udah ketawa-ketawa, mungkin tahu gambarnya apa? Buaya. Saya lupa itu kelihatannya gajah ya. Buaya Ayo, kali. Alfi nggak mau jawab. Gajah kepala kuci. Apa, Alfi? Itu jerapah kali itu. Coba ya, kita lihat ini gambar apa. Oh, ternyata orang bukan. Oke, gambar selanjutnya ya teman-teman boleh ditebak. Dia boleh ditebak Burung pipit. Undur-undur. di gambar apa? Palanya gimana undur-undur? Tapir. Nggak mungkin burung. Keledai, Oke, burung kepala keledai. kita lihat aja ya ini gambar apa ya. Bukan Ternyata kucing, kucing. burung kepala kucing. Oke, selanjutnya masih ada 3 nih teman-teman. Kita Asik. lihat ya siapa yang bisa jawab Burung nih. ini. Dia tadi salah terus. Waduh, apa nih? Kamaria mungkin mau jawab, Kak. Waduh. Badan kucing, kepala Kepala Rifki. Potato head. Oke, kita lihat aja ya. Jul, foto Jul, yang kuda Jul. Ternyata ayam. Ya, salah Kuda semua kepalanya nih. burung kakak tua kan? ayam itu, Ting. Bang ayam. Mana ayam? Oke, ini masih ada 2 lagi nih. Boleh ditebak ya. Ini gambar apa nih, teman-teman? Kuda. Wah, ini Palanya Kuda kepala kuda. kakak tua. yang kedua Alpin nih. Alpin nih buaya nih. Apa sih? Kodok. Kodok, coba boleh kita lihat ya gambar yang kedua nih, gambar apa? Yo, Allah. Ya, kucing ternyata. Salah semua. Kagak ada lehernya.
Gambar terakhir nih teman-teman, masa nggak ada yang betul? Ayo Nih, coba. Ini kepala kakak tua. Tapi itu gue di Gambar apa toko-toko. Rizky? Tapi Kepalanya kakak tua. Kuda. Kakak tua. Coba kita lihat ya. Wih, hiu. Iya ternyata. Hiu kaki. Hiu punya kaki. Tuh. Ini kelihatannya udah pada seger semua nih. Kita lanjut ya. Oke. Oke, lalu di sini ada body language. Kita harus memberikan body language kita itu terbuka, menyambut, dan mempersilahkan. Misalkan kita ketemu sama customer atau nasabah nih, kita sambil gini loh tangannya. Pasti kan kayak mereka tuh ngerasa kayak kita tuh kayak menantang mereka, kita tuh nggak menyambut, dan kita tuh kayak seperti tidak menginginkan mereka datang di kantor kita gitu. Lalu yang di sini ada gestur. Kita tidak boleh, misalkan kita lagi ketemu sama nasabah nih, kita menggorek telinga kita atau hidung kita gitu ya, itu kan kayak kelihatan tuh kita nggak sopan. Terus menggaruk-garuk kepala, seperti bicara misalkan kayak gini nih, kita ngomong terus kita sambil garuk-garuk kepala kita. Terus menggunakan telunjuk untuk menunjuk seperti ini, itu kan kayak kita tuh kelihatan kayak kita tuh nunjuk-nunjuk mereka nggak sopan gitu. Mungkin kita bisa membuka telapak tangan kita dengan seperti ini gitu. Lalu mendongakkan kepala secara berlebihan. Ya, selanjutnya ada mengangkat bahu, terus menghela nafas dalam-dalam kayak misalkan gitu. Kan kayak kita tuh kayak gimana ya, kayak nggak, ya itu kan kita nggak boleh. Terus mengetuk meja dengan jari kayak misalkan kayak gini-gini gitu. Kan kayak berisik, terus kayak mengganggu kan. Terus selalu ngelirik-ngelirik jam nih, misalkan lagi ada customer terus kita ngelirik-ngelirik jam terus, kayak seolah kita tuh kayak ingin mengusir mereka gitu. Itu kan nggak boleh, kita sebagai seorang frontliner, maksudnya kayak selama mereka masih ada di depan kita ya, walaupun transaksi udah selesai atau kita terus diajak berbicara, kita harus tetap melayani dia gitu dengan baik. Nah, lalu selanjutnya nih, kita kan seorang frontliner ya, apalagi misalkan kita sebagai customer service atau teller gitu. Nah, biasanya di bank-bank itu mereka sudah punya ketentuan atau SOP-nya masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada sepatu. Sepatu yang diperbolehkan itu sepatu berwarna hitam, modelnya tertutup bagian depan dan belakang, sederhana dan sedikit aksesoris. Lalu alas sepatu anti-slip dan kuat atau aman apabila dalam keadaan darurat. Selanjutnya disemir dengan baik, jadi sepatu kita tuh kayak terus kelihatan bersih, kinclong gitu loh. Terus selalu memakai sepatu dalam jam kerja, khususnya apabila berada di banking hall. Terus ini yang sangat penting nih, kita nggak boleh berjalan tanpa sepatu atau mengganti sepatu kita dengan sendal pada saat jam operasional itu masih berlangsung. Nah, di sini ada jenis sepatu yang tidak diperbolehkan. Yang pertama untuk pria, itu sepatu casual atau santai, terus kayak misalnya sepatu boot, sepatu karet, atau sendal, itu nggak boleh. Apalagi pada saat Senin sampai Jumat gitu ya, Senin sampai Kamis. Lalu jenis sepatu yang tidak boleh untuk wanita, sepatu dengan bagian depan atau belakang terbuka, sepatu wedges, sepatu boot, sepatu bertali, atau sepatu flat. Nah, untuk sepatu flat di sini itu biasanya boleh dipergunakan, cuma hanya diperbolehkan untuk staf-staf wanita yang sedang hamil atau misalkan kakinya sedang luka. Itu pun kita harus kayak memberitahu atasan kita bahwa kita izin kenapa kita harus memakai sepatu flat atau flat shoes gitu. Nah, di sini untuk pria menggunakan sepatu yang formal berwarna hitam dengan tali atau tanpa tali. Biasanya tebal alasnya itu 1 sampai dengan 2 cm. Yang untuk pria sepatu dengan tinggi hak yang nyaman, minimal tinggi hak sepatunya itu 3 cm. Untuk selanjutnya, nah di sini ada rambut. Nah, kita juga pada saat kita melayani nasabah, kita tuh harus, pokoknya penampilan kita itu harus terjaga banget. Nah, di sini untuk yang diperbolehkan nih, untuk pria, rambutnya bersih, disisir rapi, terus potongan pendek dan rapi dengan model profesional nih, kayak misalkan kayak contoh-contoh 2 cowok ganteng yang ada di sini nih. Kan rapi-rapi tuh. Coba tuh
kayaknya Rizky rambutnya udah panjang. Nah, itu biasanya nanti bakal lempar-lempar poni mulu, itu kan bakal ngeganggu pekerjaan tuh nanti. Nah, untuk wanita di sini rambutnya harus rapi, harus bersih, wangi, terus kalau misalkan rambut pendek itu di atas bahu wajib di-blow supaya rapi, nggak acak-acakan gitu. Terus kalau misalkan rambut panjang harus dicepol kayak misalkan contoh gambaran di sini. Terus rambutnya tidak boleh menutupi mata atau wajah. Model aksesoris rambut sederhana dan berwarna hitam. Khusus untuk staf yang memakai hijab, hijabnya itu harus polos, warnanya sesuai dengan warna seragam. Lalu yang tidak diperbolehkan, di sini rambut yang diwarnai dengan warna pirang, misalkan warna biru, hijau, merah, dan lain-lain. Itu kan kayak kelihatan mencolok banget, jadi bakal ngeganggu. Terus potong rambut yang super modis, misalkan kayak apa rambutnya yang dimohak, diapain, itu kan kayak nggak boleh kan. Terus kalau misalkan pria nih rambutnya panjang, terus menutupi telinga, itu nggak boleh. Lalu untuk selanjutnya, kuku dan tangan. Di sini ketentuan di bank masing-masing sih ya. Cuma di sini kalau di tempat saya bekerja yang diperbolehkan itu kita tangan dan kukunya harus bersih. Untuk wanita panjang kuku sama semua di semua jari, jadi nggak boleh panjang. Jadi sedang-sedang boleh lah. Terus mewarnai kuku dengan warna-warna netral. Lalu yang tidak diperbolehkan kuku yang di nail art, mewarnai kuku dengan warna terang seperti misalkan merah, silver, biru, neon, dan lain-lain. Terus untuk pria tidak boleh diperbolehkan untuk memanjangin kuku di semua jari. Gitu. Ini kan ada contoh-contohnya nih kayak warnanya segala macam. Lalu yang terakhir ini ada wajah. Untuk seorang frontliner yang diperbolehkan itu mata, lensa kontak warna natural atau bening, tidak berwarna terang itu boleh. Terus kacamata, bagi yang menggunakan kacamata, warna dan bentuk frame-nya harus profesional, warna kacamata bening dan tidak berwarna. Lalu mulut, nafas harus selalu segar, menjaga kebersihan gigi setelah makan. Misalkan kita habis istirahat makan siang nih, kalau bisa sih kita bawa sikat gigi atau odol gitu ya, terus nanti kita ke toilet, kita bersihin mulut kita supaya nafasnya itu tetap segar. Terus jika frontliner yang menggunakan kawat gigi atau behel itu diusahakan untuk warna karetnya itu silver atau bening. Terus kita harus selalu senyum dengan tulus, nggak boleh terpaksa walaupun misalkan kita lagi banyak pikiran atau apa, cuma kita harus buang itu jauh-jauh, kita harus profesional. Terus tidak mengunyah permen jika sedang melayani nasabah. Nah, di sini untuk pria itu wajib dicukur bersih, tidak berminyak, terus kumis dan jenggot dicukur rapi. Kayak yang gambar pertama nih, itu kan cowoknya jenggot dan brewoknya banyak, itu nggak dibolehin. Nah, untuk gambar yang kedua kan cowoknya mukanya bersih ya, nggak ada jenggot, nggak ada kumis, gitu. Lalu untuk yang wanita, menggunakan makeup natural dengan pakai bedak, lipstick, terus blush on, tapi dengan senatural mungkin, terus mukanya nggak boleh berminyak. Untuk wanita yang tidak diperbolehkan, memakai bulu mata palsu, terus warna lipstick yang gelap, blush on atau eyeshadow yang berlebihan, terus maskara yang berwarna. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Ini untuk yang pertama kan menor banget gitu ya, kayak bukan jadi seorang frontliner gitu, tapi kayak penyanyi dangdut atau apalah gitu ya kan, terlalu rame. Cuman di sini ada gambar yang kedua nih kan dilihatnya lebih cantik, lebih manis ya kan. Setuju nggak teman-teman yang cowok? Oke. Setuju. Mungkin itu aja pelatihan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Iya, terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Waduh, mulai. Di sinyalnya jelek. Dia sinyalnya jelek. Iya, Pin. Sorry, bisa share nggak? Bisa tolong.
Kedengeran nggak? Kedengeran. Dengar. Kedengeran. Dimulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Dia Etika Wardani. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelatihan Service Excellence. Ya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu ya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang pelayanan? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau menurut saya, pelayanan itu kayak suatu kegiatan yang diberikan kepada customer untuk kepuasannya, misalkan supaya keinginan dan kebutuhan customer itu dapat terpenuhi dengan pelayanan yang diberikan. Gitu. Setuju. Ya. Setuju. Nah, jadi pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan ini sangat mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan karena pelayanan menjadi garda terdepan untuk mencerminkan citra dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, apa sih manfaat service excellence untuk kita? Nah, di sini ada service yang secara excellent dan service secara excellent itu customer jadi puas dan manajemen juga puas. Dari situ karir kita akan maju dan adanya peningkatan kesejahteraan dan kita yang terjadi customer tidak puas, manajemen tidak puas, tidak ada kesempatan maju dan berakibatkan kita tidak puas. Nah, selanjutnya ada 3 pilar service excellence. Yang pertama ada product excellence, yang kedua process excellence, dan yang ketiga ada people excellence. Product excellence itu produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Process excellence, sistem pelayanan yang efisien dan prosedural yang berorientasi pada pelanggan. People excellence, sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Apa tuh? Selanjutnya ada ada 3 fase total service excellence. Yang pertama, analisa situasi dan goal setting. Yang kedua, ada mindset dan habit. Dan yang ketiga, ada pengembangan skill. Jadi dari pengembangan skill, yaitu berupa komunikasi, membaca customer, membina hubungan, dan mengelola emosi. Dalam analisa situasi dan goal setting, di posisi manakah kamu sekarang? Next. Ya, di sini ada kategori bad, moderate, good, dan excellence. Nah, di bagian bad ada minimum asal jadi. Jadi dia bekerja ya yang penting selesai. Yang di sini ada moderate, itu rata-rata. Jadi pekerjaannya tidak, pelayanan yang diberikan tidak baik. Selanjutnya ada good dan ada excellence. Dan yang excellence ini surprise service yang menyenangkan. Next.
Mengembangkan mindset dan habit positif. Di sini ada 5 elemen quality service. Ada reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Sebelumnya. Reliability yaitu kemampuan mewujudkan janji. Jadi kemampuan untuk memberikan servis yang telah dijanjikan secara akurat, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ada assurance yaitu kemampuan memberikan jaminan seperti menjanjikan jaminan keamanan. Selanjutnya ada tangible yaitu tampilan pelayanan yang dimana di sini harus baik. Lalu ada empati. Empati yaitu keinginan memahami pelanggan serta mendengarkan pelanggan. Lalu ada responsiveness yaitu ketanggapan dalam memberikan pelayanan. Kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan. Next. Dari service excellence di sini kita harus memahami organisasi, memahami produk atau service, dan memahami customer. Untuk memahami organisasi sendiri, yaitu kita harus tahu misi dan visi organisasi atau misi dan visi perusahaan. Yang kedua, kultur organisasi, adanya aturan dan prosedur interaksi dengan pelanggan, dukungan perusahaan untuk produk atau servis yang baik. Jadi sesuai dengan SOP yang diberikan. Lalu ada memahami produk atau servis. Di sini dengan pengembangan produk atau jasa, konfigurasi produk atau servis, data dan spesifikasi produk atau jasa, pemeliharaan dan perawatan, serta yang terakhir kesesuaian. Selanjutnya ada memahami customer. Di sini harus mengerti apa kebutuhan customer. Kita juga harus perhatian kepada customer serta mengerti kepribadian customer. Yang terakhir ada 10 perilaku service excellent yang harus dilakukan. Yang pertama ada senyum tulus, kedua menganggap pelanggan adalah orang penting, mendengarkan kebutuhannya, usahakan menyebut namanya, bahasa tubuh harus positif, lalu bicarakan yang diminati pelanggan, tutur bahasa yang halus dan sopan, berikan informasi kepada pelanggan proses yang sudah atau sedang atau akan dikerjakan, product knowledge, dan harus tampil dengan rapi. Sebelum diakhiri, saya ada breaking sebentar. Ya, masih semangat teman-teman? Masih. Jadi di sini saya mau ice breaking. Bos berkata, pada tahu? Tahu, insya Allah. Ya. Jadi kalau saya bilang hidung, pegang kepala. Terus kalau bilang kuping, pegang mulut. Oke. Sekali lagi bisa diulang? Ya. Jadi permainannya bos berkata. Jika saya berkata hidung, teman-teman pegang kepala. Oke. Ya. Jika saya bilang telinga, teman-teman pegang mulut. Oke. Ya. Tadi pegang kepala bilang apa ya? Bilang hidung. Bilang hidung. Bilang hidung pegang kepala. Bilang kuping pegang mulut. Oke. Kalau bilang hidung pegang kepala. Oke. Kita mulai ya. Bos berkata, pegang hidung. Tapi salah ya.
Kita lanjut. Alfi nggak denger instruksinya nih. Oh, Alfi hidungnya nyambung sama kepala. Tadi apa? Coba ulangin. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah lanjut. Bisa sekali Ikutin doang. permainan aja Lanjut, udah. biarin. Lagi ya. Pegang telinga. Salah. Kan harusnya pegang mulut. Kalau bilangnya yang pegang telinga, mulut. Berarti gue bener dong. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 2 kali deh. Oke. Pegang telinga. Tolong. Pasti salah. Yang lain benar. Saya dengar pakai kepala. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Pegang hidung. Kepala. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipannya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, Pagi. terima kasih Terima Kak. kasih. Selamat pagi. Rekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Kasti. Terima kasih ya telah hadir di training pagi hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Iya, luar Baik. biasa. Baik. Luar. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga sehat selalu ya dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Pada ini saya akan menyampaikan beberapa materi dan pelatihan kepada rekan-rekan semuanya. Oke, sebelum ke materi, kenapa sih diadakan training gitu? Jadi fungsinya training ini, jadi sebelum rekan-rekan kerja nih ke lapangan, jadi rekan-rekan itu sudah diberikan bekal terlebih dahulu. Jadi nanti pas udah ke lapangan atau udah kerja di lapangan yang sudah ditetapkan, jadi kalian udah nggak bingung-bingung lagi gitu harus ngapain, atau misal ada kendala atau apapun itu bisa di-handling sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, karena kata pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Bukan begitu, rekan-rekan? Betul. Betul. Baik, nama saya Aswini Suharti. Saya di sini sebagai trainer di sini yang akan menyampaikan materi sekaligus pelatihan kepada rekan-rekan. Nah, karena di sini saya tidak mau ada ketegangan atau kecanggungan di antara kita, maksudnya di antara saya dan rekan-rekan semuanya, maka saya akan mencoba untuk mengeluarkan energi semangat ya, supaya rekan-rekan semangat atau rileks pada training kali ini. Saya akan berikan aba-aba terlebih dahulu ya. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, maka rekan-rekan jawab pagi, pagi, pagi. Lalu ketika saya ucapkan semangat, maka rekan-rekan menjawab untuk semangat kita bisa. Bisa dicoba? Bisa. Bisa. Cukup jelas nggak? Jelas? Jelas ya. Oke, kita coba ya. Yuk. Siap ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat kita bisa. Bilang pagi-pagi. Aduh, salah. Semangat kita bisa. Gimana?
Semangat kita Jadi bisa. ketika mau coba nih sekali lagi nih. Boleh sekali lagi. Ya, boleh ya. Jadi saya ababain lagi ya. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi 3 kali itu. Lalu ketika saya bilang semangat pagi, kalian bilang semangat kita bisa. Oke. Kita bisa ya. Hmm. Oke. Siap? Siap. Siap. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat Kita bisa. Kita bisa. Oke. Wih. Tangan buat semua. Oke, karena waktu terus berjalan, semoga kalian bisa rileks ya. Bisa ada sedikit perubahan lah ya, sedikit. Ya udah, langsung ke materi aja. Boleh di next. Oke, di sini saya akan membawakan materi basic service ya dalam bidang food and beverage. Jadi yang pertama, materi pertama adalah pengertian service. Pengertian servis ini menurut Sugiarto 2002 adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan dari sebuah perusahaan industri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga tercapai sebuah kepuasan. Nah, jadi di bidang khususnya makanan dan minuman ini, mungkin di bidang lain juga seperti kunci utama ya. Servis ini tuh kunci utama gimana kita berhadapan dengan pelanggan atau customer atau nasabah. Jadi di sini adalah gimana caranya kita menyamankan dulu customer atau pelanggan gitu kan. Karena nanti jika customer merasa nyaman atau merasa kayaknya enak deh di sini gitu kan, otomatis ke next step-nya atau ke berikutnya bahwa customer akan datang lagi kembali. Lalu yang kedua ada pengertian basic service. Nah, kalau tadi itu servisnya apa atau pelayanannya artinya apa? Nah, sekarang ke pengertian basic service. Basic service adalah dasar dari pelayanan itu sendiri. Nah, jadi kita itu harus memahami nih alurnya. Kita misalkan di depan nih atau jadi kasir atau jadi pokoknya yang menyambut tamu apapun itu kita harus mengetahui nih dasarnya dulu terlebih dahulu seperti apa. Jadi kita harus mempelajari atau belajar dasar dari servis itu sendiri dengan tujuannya itu sama kayak tadi, yaitu memuaskan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi basic service ya. Menurut Cipno 2011 yaitu merupakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan. Yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, kenapa sumber daya manusia sendiri ya? Karena kita kan berhubungan dengan manusia ya, nggak mungkin dong datang-datang toko misalkan atau outlet gitu kan datang beli hewan kan nggak mungkin gitu kan. Kebanyakan kan manusia gitu kan yang beli. Jadi kita interaksi dari sumber daya manusia itu sendiri yaitu bagi karyawannya sendiri ya. Jadi dari kitanya sendiri punya kualitas, kuantitas dan kemampuan tersendiri. Lalu yang kedua ada organisasi atau struktur. Jadi organisasi struktur di sini adalah bagaimana si organisasi ini bisa mensupport gitu, mensupport apa yang dia punya, apa yang dia mau jual, apa yang dia miliki untuk customer, sehingga customer tersebut atau pelanggan tersebut bisa puas dengan apa yang kita tawarkan. Lalu pendukung sistem ya. Nah, pendukung sistem di sini kalau mungkin di bidang food and beverage ini kan mungkin rasa ya yang diutamakan atau rasa yang paling
ini banget deh gitu, dijunjung tinggi banget tuh rasa gitu. Tapi pendukung sistemnya kalau meskipun rasanya enak, tapi pendukung sistemnya awut-awutan, itu juga akan berpengaruh juga ya, apalagi berpengaruh besar dari si organisasi itu sendiri gitu. Jadi pendukung sistem di sini adalah bagaimana organisasi atau struktur ini membentuk suatu sistem yang memang bisa saling menguntungkan antara misalkan pegawai dengan atasan atau dengan organisasi tersebut ya. Ketika sistemnya baik, maka kenyamanan itu akan timbul, baik itu ke customer-nya atau pelanggannya atau ke kitanya sendiri nih sebagai karyawan. Lalu yang keempat adalah program rangkaian kegiatan. Nah, kenapa sih harus ada program rangkaian kegiatan? Nah, kita nih ketika memasuki outlet atau toko, nggak mungkin dong ujuk-ujuk datang terus bincang-bincang doang sama customer, nggak tahu dia beli ya udah dijadiin ya udah gitu kan, tinggal hidangkan ya udah, nggak hanya semata-mata kayak gitu. Jadi harus ada namanya program ya, rangkaian kegiatan. Jadi kita datang pada posisinya apa, kita sebagai apa nih posisinya, misalkan saya sebagai kasir nih, kalian misalkan yang lain atau misalkan nanti saya berikutnya sebagai kitchen-nya atau sebagai shaker-nya atau apapun itu gitu kan. Jadi punya position-nya masing-masing dalam setiap pekerjaan tersebut. Lalu next, ada dimensi service ya, dimensi basic service. Menurut Pak Surahman Jilem dan Beru dalam Kotler dan Keller 2012 telah menjelaskan bahwa layanan diukur dari dimensi-dimensinya. Nah, yang pertama ada kemampuan ya, kemampuan customer, kemampuan kita, seberapa baiknya pelayanan yang dapat memenuhi tujuan utama dari konsumennya, yaitu yang datang menyediakan makanan yang sesuai oleh permintaan si konsumennya. Nah, di sini tuh kita dituntut untuk memiliki kemampuan gimana sih buat cara muasin si pelanggan gitu. Yang pertama yaitu kita bisa cermat dalam bekerja gitu atau melayani, memiliki standar pelayanannya yang jelas gitu kan. Lalu kemampuan karyawan ini bisa mampu untuk membantu si customer gitu. Lalu yang kedua ada daya tanggap ya. Yang daya tanggap di sini dimaksudkan adalah sebentar ya. Daya tanggap di sini adalah gimana sih kita nih sebagai karyawan itu dapat memenuhi, menanggapi dan memiliki keinginan untuk menjadi yang terbaik, ya antara customer ataupun perusahaan yang diduduki gitu kan. Misalkan karyawan ini bisa bekerja secara cepat, terus tepat dalam pesanannya. Misalkan dari makanannya tidak keasinan atau tidak kemanisan, atau dari minuman tidak hambar atau tidak terlalu manis gitu. Lalu yang ketiga ada kepastian ya. Kepastian di sini maksudnya adalah bahwa kita memastikan kembali nih ke customer atau pelanggan tentang misalkan ada aturan atau makanan ini tuh isinya ini loh gitu. Terus si hidangan ini tuh memiliki cita rasa yang baik karena apa bisa dijelaskan lah. Intinya semua itu pasti gitu, kayak pasti enak gitu karena dibantu dengan alat yang memang seharusnya gitu. Terus lalu yang keempat ada penampilan ya, penampilan. Penampilan bagi karyawan sendiri di salah satu resto atau outlet tertentu itu memang sangat diutamakan ya. Terutama apalagi kan kita bergeraknya di bidang makanan dan minuman ya. Kalau misalkan kita dilihat tidak rapi atau bau atau misalkan ya pokoknya acak-acakan lah intinya gitu. Otomatis kan customer juga akan menganggap image kita itu jelek gitu.
Jadi dari penampilan aja sudah begini, apalagi hidangan makanan atau minumannya nanti juga kayaknya enggak deh ya. Jadi kayak nanti punya anggapan tersendiri nih bagi customer untuk seperti itu gitu kan, berpikir negatif, beranggapan negatif gitu. Jadi harus diusahakan kan, harus bersih, rapi gitu kan, wangi. Lalu selanjutnya ini materi terakhir ya, step basic service. Tapi sebelumnya nih saya akan mencontohkan dulu nih pelatihan. Tapi di sini siapa yang mau untuk menjadi customer-nya? Boleh? Dia mungkin? Halo? Ya, Ya, boleh. ya. Bisa bantu ya. Dia sebagai customer-nya, saya sebagai karyawannya ya dia. Oke. Baik, kita mulai aja ya dia. Ya. Halo Kak, selamat datang di toko kami. Apakah ada yang saya bantu Kak? Saya mau pesan minumannya dong Kak. Di sini menu rekomendasinya apa ya? Oh boleh, sebelumnya saya mau tanya dulu Kak, atas nama Kakak siapa ya? Atas nama dia. Oke Kak, kita lagi ada menu baru nih Kak. Kalau misalkan dari segi minumannya, kita ada yang seger-seger nih Kak, ada orange juice. Dia perpaduan jus jeruk dicampur dengan susu Kak. Dia rasanya enak kok Kak, nggak terlalu seger banget dan nggak terlalu manis banget. Pokoknya pas deh Kak. Lalu kalau misalkan Kakak ingin rasanya tuh sweet, itu kita ada varian coklatnya Kak. Ada coklat susu. Dia perpaduan coklat dan susu fresh milk ya Kak. Dia jadi coklatnya nggak terlalu pahit, manisnya pas. Boleh kakaknya mau yang mana? Aku pesen yang coklat nih Kak, 1. Boleh. Ukurannya di sini ada ukuran besar, sedang, atau kecil Kak. Bedanya cuma 5.000 aja. Makanya mau ukuran yang apa? Yang besar ya Kak? Boleh. Saya ulang ya Kak pesanannya. Kakaknya pesen coklat susu ya Kak, ukuran besar. Harganya 30.000 ya Kak. Kita pembayarannya Kakak bisa melalui cash atau cashless Kak, kayak OVO, ShopeePay, GoPay. Kalau nggak bisa juga pakai debit. Makanya pembayarannya melalui apa Kak? Debit ya Kak? Oh boleh. Bentar ya Kak. Oke Kak, ini truknya ya Kak. Di sini ada nomor antriannya, antrian 153. Nanti kakaknya tunggu di sebelah pick up ya Kak, sebelah kiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwa kita tuh di lapangan kayak gitu ya, kan step basic service nih. Yang pertama, kita itu harus smile and greet customer. Jadi kita tuh harus senyum sepenuh hati, seikhlas mungkin ya dalam hati kita. Lalu menyambut customer gitu kan. Yang kedua ada taking order. Nah, tadi saya sudah contohkan ya taking order. Artinya kakaknya mau pesen apa. Nah, jadi tadi dia pesennya susu coklat ya. Nah, lalu udah itu kita input pesanan. Udah input pesanan, kita checking order nih. Kita cek lagi nih. Takutnya nih customer
ya Kak, saya pesennya ini, tahu-tahu udah jadi, oh saya tadi bukan pesen ini deh. Nah, katanya gitu kan. Jadi mengurangi, ya, mengurangi aja ya yang lebih simpelnya. Mengurangi komplain customer aja gitu, atau kesalahan-kesalahan yang memang itu bisa aja terjadi sehari-hari gitu kan. Nah, lalu udah itu repeat order. Jadi terima pembayaran. Jadi kakaknya tawarin tuh mau pembayarannya pakai apa, bisa cash atau OVO, GoPay, Shopee. Nah, sekarang kan kebanyakan tuh kalau misalkannya memang outletnya udah besar gitu kan, biasanya dia kerja sama tuh dengan kayak OVO, tenan-tenan lain lah. OVO, Shopee, atau GoPay dengan harga apa, dengan cashback gitu. Nah, biasanya tawarkan dulu, lalu memang kakaknya memang tidak ada, ya udah kayaknya misalkan tadi pakai debit gitu. Nah, jadi diterima dengan debit. Udah itu receive order ya. Receive order yaitu menerima pembayaran dari si customer-nya, lalu udah itu kita mengembalikan kembalian atau misalkan debitnya gitu kan, kembalinya dengan si receipt-nya, lalu menunjukkan tempat pick up dan antrian ya. Biasanya kan customer itu kalau misalkan agak ada antrian tertentu gitu di table-nya atau misalkan nggak ada jalur antrian, biasanya ada di si struknya gitu. Jadi si kakaknya tuh kita kasih tahu karena kan nggak tahu tuh si customer itu pertama kali belanja di sini atau memang belum pernah, kan nggak tahu ya. Jadi kita harus menginformasikan antrian dan tempat pick up. Udah itu greet customer. Jadi kita pas udah terima kembalian ke customer-nya atau struknya ke customer-nya, kita harus smiling lagi tuh gitu kan, harus greet customer lagi gitu. Terima kasih ya Kak, udah berkunjung ke toko kami atau misalnya terima kasih gitu kan. Itu juga udah cukup supaya customer itu senang dan bisa datang lagi. Udah itu serving the food. Nah, jadi serving the food itu yaitu mempersiapkan makanan yang memang tadi sudah dipesan oleh customer gitu kan. Nah, sesuai dengan pesanan. Udah itu handling komplain. Jika kalau misalkannya ada terjadi komplain nih karena pesanannya salah atau misalkan dari segi minumannya hambar atau apa, nah kita dengerin dulu nih pertama customer-nya keluhannya apa, didengerin dulu gitu kan. Udah itu kita kasih solusinya misalkan kalau memang dia minumannya hambar bisa kita ganti gitu kan, kita ganti ulang gitu. Pokoknya kita selain dari yang tadi, kita juga harus bisa nge-handling customer complaint. Oke, sekian ya. Materinya udah selesai. Demikian materi dan pelatihan kali ini. Semoga rekan-rekan bisa menerapkan di lapangan dengan baik sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa mencapai tujuan yang memuaskan bagi kita ataupun para pelanggan. Saya akhiri. Terima kasih atas training hari ini. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Udah ya? Record. Ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat Pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Alfi Hamzah dari Fakultas Psikologi Mercu Buana. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pelatihan efikasi diri untuk meningkatkan percaya diri. Sebelumnya kan teman-teman udah tahu ya percaya diri itu apa. Dia udah tahu juga tingkat kepedeannya itu gimana dengan seseorang itu. Boleh selanjutnya Ki? Pelatihan efikasi diri menurut Sikula ASAT 2003, pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir guna mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu.
Menurut Bandura, mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan diri seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu hal. Boleh lanjut, Ki? Jadi untuk pengertian efikasi diri, jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan efikasi diri adalah usaha berencana dalam waktu yang singkat yang diselenggarakan secara sistematis guna mempelajari aspek efikasi diri sehingga tercapainya tujuan dari efikasi, yaitu memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kegiatan ini dikembangkan dalam pelatihan berdasarkan aspek efikasi diri menggunakan sumber efikasi diri yaitu pengalaman keberhasilan paparan model dan juga persuasi verbal melalui diskusi maupun motivasi dari trainer maupun meningkatkan efikasi diri dari partisipan. Jadi efikasi diri itu adalah sebelum sebelum mencapai tingkat kepercayaan diri yang baik. Jadi seenggaknya itu adalah persiapan sebelum percaya diri. Adapun latihan pengenalan potensi diri yaitu bertujuan untuk membuat individu lebih mengenali kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memperkirakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Individu juga dapat melihat orang lain dalam melakukan aktivitas yang sama dan memiliki kemampuan yang sebanding akan dapat meningkatkan efikasi dirinya. Individu yang pada awalnya memiliki efikasi rendah akan sedikit berusaha untuk mencapai keberhasilan seperti yang diperoleh orang lain. Boleh selanjutnya, Ki. Adapun juga ciri-ciri menurut Hakim tahun 2005 yaitu yang pertama, selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan berbagai situasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya, memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki tingkatan pendidikan formal yang cukup, memiliki keahlian atau keterampilan lainnya yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan bahasa asing. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan bersosialisasi. Untuk contohnya sendiri, pertama ketika kita menghadapi suatu situasi masalah, kita harus bersikap tenang dulu karena kita yakin bahwa kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan suatu solusinya. Yang keduanya mungkin itu adalah kemampuan potensi kita, bagaimana kita cara menghadapi suatu masalah dengan tenang. Yang selanjutnya juga bisa berkomunikasi saat kita berhadapan dengan lawan bicara kita. Contohnya misal kita berbicara dengan orang yang umurnya di bawah kita, kita bisa menyesuaikan bahasanya tidak terlalu formal, yang sepantaran kita bisa menyesuaikan bahasanya agak santai. Kemudian juga ada orang yang di atas kita bahasanya juga bisa bisa menggunakan bahasa yang formal. Boleh selanjutnya, Ki? Ini ada kameranya nggak ya? Faktor yang ada ya, Ki, ya? Ada gambar gua, Ki? Ya. Faktor yang mempengaruhi percaya diri, menurut Hakim juga tahun 2005, terbentuknya percaya diri adalah sebagai berikut. Yang pertama mungkin dari faktor internal, rasa percaya diri itu kemampuannya yang dimiliki dari dalam individu mengerjakan sesuatu hal yang mampu dilakukannya. Keberhasilan individu untuk mendapatkan sesuatu yang mampu dilakukan, dan cita-citakan, keinginan, dan tekad yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan hingga terwujud. Yang contohnya ini, faktor internalnya ketika kita mempunyai suatu cita-cita dari kecil, dan kita yakin untuk bisa bisa untuk mencapai cita-cita tersebut, kita akan melakukannya itu, dan kita akan mempunyai tekad yang kuat untuk menggapai itu. Dan kedua, lingkungan keluarga, rasa percaya diri baru bisa tumbuh berkembang baik sejak kecil jika seseorang berada dalam lingkungan keluarga yang baik. Namun sebaliknya jika lingkungan tidak memadai menjadi individu yang tidak percaya diri. Yang ketiga, pendidikan sekolah formal merupakan lingkungan yang paling berperan bagi anak setelah lingkungan keluarga di rumah. Yang keempat, pendidikan non formal, rasa percaya diri bisa lebih mantap jika seorang memiliki suatu kelebihan yang membuat orang lain merasa kagum. Dan yang terakhir kesimpulannya, percaya diri adalah suatu keyakinan dan sikap positif kita terhadap seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan atau targetnya dalam kehidupan dengan menciptakan tujuan baik bagi dirinya dan merencanakan tindakan-tindakan merealisasikan masa depannya untuk memotivasi dirinya sendiri dan menuntun tindakan-tindakannya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran tentang masa depan sehingga dalam
diri partisipan akan terbentuk keyakinan mengenai apa yang dilakukan. Keyakinan diri yang kuat akan mempengaruhi tujuan pribadi. Semakin kuat keyakinan diri, maka semakin tinggi juga tujuan yang ditetapkan. Jadi contohnya mungkin teman-teman bisa tahu, ada satu kayak orang misalnya dia punya tingkat percaya diri yang tinggi, tapi dia mempunyai skill atau kemampuan yang kurang. Akhirnya dia membuat suatu konten, karena dia mempunyai public speaking yang bagus, dan dengan tingkat percaya diri dia membuat suatu konten di YouTube yang contohnya mungkin ada, sebut nama boleh ya? Sebut nama kalau di YouTube itu namanya di TikTok mungkin namanya Ragil, mungkin tahu. Dia kan pintar dan juga dia berani untuk mengekspos dirinya juga tentang kekurangannya dia seperti apa. Itu tingkat kepercayaan diri sendiri sih menurut saya. Mungkin kalau untuk ice breaking mungkin bisa tebak lagu kali ya. Ya mungkin. Mungkin bisa tebak lagu kali ya. Boleh. Pakai apa ya? Pakai gitar aja deh. Idi. Mungkin, iya. Ya, mungkin tahu kali ya. Mungkinkah? Bukan, sabar dong. Oh iya, dikirain mungkin. Mungkin tahu lagunya. Gue juga lupa sih lagu siapa. Tahu kedengeran nggak? Ariel. Udah Ariel. Ini lagu intronya pasti tahu kok. Ada cerita. Diam dulu, Koko diam dulu. Ulangin lagi ya, sekali lagi ya. Nggak kedengeran. Ini gue deketin. Kedengeran? Itu lagu Sejuta Umat, apalagi buat nyetem gitar. Ya, apa judulnya? Mau tentang kita. Nah, satu tuh. Ada lagi gak? Ada lagi. Kayaknya gue ngamen deh di sini. Tahu pasti tahu lagunya, mungkin lagunya salah satu band yang udah lama juga sih. Tahu? Entah, belum lagi. Saya Irma teh, Aina tuh tahu. Kenapa? Entah tahu. Nggak dengar. Maaf Pak, mohon maaf Kak, kurang jelas. Mbah Dukun. Masa sih? Nggak denger. Ini kedengeran nggak segini? Ini. Kedengeran? Entah, sumpah entah. Masa nggak kedengeran? Boleh dimunculin liriknya Kak? Ya. Di layar Kak. Pakai nada aja nada. Kalau video klipnya pemeran Banci dah, pokoknya tahu. Cuma aku mengapa? Iya bener. Iya itu. Lagu siapa tuh? Lagunya Naif, judulnya apa? Oh iya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Langsung di stop ya recordnya ya. Nggak ada yang ini lagi kan? Udah selesai kan? Udah. Oke, di stop.